awalnya terkait dengan optimalisasi jam dinas masinis. Jadi kita itu awalnya dari dari KCI ini masinis itu kekurangan 86 orang. Awalnya begitu. Dari dinasan normal itu dari 93 loop itu ada kekurangan 86 masinis dari keseluruhan dari UPT seluruh KCI. Nah, awalnya kita pihak manajemen itu mengajukan untuk mencukupi 86 orang itu. Tetapi ketika mau mengajukan, dibalik ditanya, apakah yang ada sekarang itu sudah optimal apa belum kerjanya. Setelah dibaca oleh manajemen atas di SDM itu ternyata satu orang masinis itu jam kerjanya dalam satu hari nggak sampai 8 jam. Ada yang cuma 5 jam, ada yang 6 jam dan sebagainya. Karena memang awalnya kita manajemen sebelumnya tidak mengoptimalkan seperti itu, tapi lebih mengutamakan keselamatannya itu. Nah, akhirnya kemudian dibuka lagi peraturan, ditemukan bahwa maksimal jam kerjanya masinis itu 8 jam di atas KA. Namanya jam apa namanya? Jam operasional ya? Tapi tidak boleh melebihi dari 4 jam. Jadi setiap 4 jam harus dipotong istirahat minimal 30 menit. Aturannya begitu ya aturannya. Nah, akhirnya dioptimalisasikan sampai kemudian diatur dinasannya setiap 4 jam dia harus istirahat minimal 30 menit. Jadi maksimal 4 jam di atas KA, dia harus istirahat 30 menit, boleh dinas lagi 4 jam lagi. Dioptimalisasikan sedemikian rupa sehingga dengan dinasan sekarang ini masinisnya tanpa menambah orang, dengan merubah dinasan seperti itu masinisnya hanya kekurangan menjadi 15 orang saja, hanya merubah dinasan KA. Jadi diperpanjang, munculnya kurangnya jadi hanya 15. Itu pun masih kurang dioptimalisasi katanya, bisa sampai 0 akhirnya. Di beberapa UPT Kru itu awalnya kurang sekian orang jadi 0, seperti Manggarai itu awalnya kurang 9 atau kurang 7 jadi 0. Di beberapa tempat jadi berkurang signifikan. Di Bekasi hanya kurang 5 sekarang. Di 5 itu pun kepotong yang sakit, kepotong yang ini masih bisa mencukupi. Masih ada yang serep kalau tidak ada yang cuti. Jadi upaya yang dilakukan manajemen karena tidak bisa semudah merekrut pegawai yang lain, maka yang bisa dilakukan adalah merubah jam dinas KA tanpa melanggar peraturan yang sudah ada. Jadi tetap dalam koridor peraturan PM, peraturan Menteri dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kami ketahui sedemikian. Jadi memang itu penekanan dari manajemen yang baru, dari Pak CUT yang baru untuk menjalankan kebijakan seperti itu, optimalisasinya seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya atau reward yang diberikan yaitu yang Pak CUT menyampaikan masinis diberikan libur 2 hari kerja, 5 hari kerja 2 hari libur, 52. Kita sudah seperti itu belum sih? 52 belum? Belum. Belum ya Tar ya? Belum Pak. Kita 52-nya berapa Tar? Sebulan sekali kayaknya ya Pak. Oh 2. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali ya? Oh yang kalau yang dapat ya secara teoritis kita sebulan memang 2 kali ya, 52 ya, 5 hari kerja 2 libur. Kita bulan ini ketambahan 2 orang. Oh tambah 2 orang. Nanti liburnya jadi 52-nya jadi 4. Ada 4. Oh bulan ini baru ada 4 tuh insya Allah. Jadi kita ketambahan 2 orang. Jadi liburnya yang 52 itu ada 4 dinasan yang bisa libur 52. Kalau di Manggarai sudah keseluruhan 52, tapi kita yang di Bekasi karena masih ada kekurangan, jadi kita belum bisa mencapai yang keseluruhan itu 52 itu. Ada yang suka, ada yang enggak. Ada beberapa masinis itu lebih senang yang 61 tapi dinasannya pendek-pendek. Tapi karena itu sudah nggak mungkin balik lagi ke sana. Tadi yang saya ceritakan tadi kekurangan demikian, kemudian kita membutuhkan masinis tersulit dan sebagainya, akhirnya muncul opsi untuk dioptimalkan tadi tanpa melanggar aturan yang sudah ada PM dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga yang bisa kita lakukan adalah diberikan kompensasi dengan 52 itu tadi. Itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Ibu? Jadi belum semua kebagian yang 52 tadi Pak? Iya Tar. Sebulan cuman
4 masinis gitu Pak? Bukan. Bukan. Dalam 1 bulan itu kan ada beberapa dinasan tuh, urutan dinasan tuh ya. Ada berapa hari libur? 8 hari libur ya. Ada 8 slot ya, 8 apa namanya? 8 urutan dinasan. Libur ABCD, kemudian libur ABCD ada 8. Nah, dari 8 itu yang bisa 52 itu cuma 4 bulan ini. Oh, iya. Bulan kemarin cuma 2. Jadi 52, kemudian 61, 61, 61 gitu ya, 52. Jadi dari 8 itu yang 52 hanya 2. Tapi bulan ini kita bisa 4. Nanti kalau kemudian nanti bulan depan ada yang bisa tercukupi lagi, itu bisa nambah-nambah lagi. Tapi target dari manajemen kita sebagai UPT Crew harus memenuhi target libur 52 sebagai kompensasi masinis diperpanjang itu tadi. Tapi begini Bu, dari masinis sendiri ketika tidak sanggup dinas, umpamanya sudah 3 hari sudah menyerah, angkat tangan, langsung sampaikan. Kita akan akomodir, jadi nanti diistirahatkan dulu, nanti gitu. Jadi fisik kita nggak paksain. Kalau tidak sanggup boleh izin sakit atau kemudian istirahat. Jadi jadi kita nggak ingin memaksakan masinis kalau memang sudah nggak mampu, kita nggak paksain. Tapi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, menurut secara umum harusnya mampu, harusnya ya. Kalau fisiknya sehat, kemudian tidak ada kendala penyakit kronis dan sebagainya, harusnya mampu. Hanya masalah kebiasaan. Misalnya demikian ya, saya nggak kejam kan ya, enggak ya? Saya nggak kelihatan kejam ya, enggak ya? Kita hanya menyampaikan saja ya. Memang anak-anak seperti itu bisa memang agak berat. Saya yakin karena teman-teman biasa 6 jam, kemudian ditingkatkan menjadi 8 jam, bahkan ada yang 10 jam, memang bukan hal yang mudah. Tapi insya Allah sanggup, insya Allah bisa. Kata-kata pepatah dalam bahasa Inggris itu kita bisa, dalam bahasa Romawi ya, Romawi itu ada pepatah yang mengatakan al biasatu minal kulino. Kalau sudah biasa nanti akan menjadi kulino, katanya begitu. Al biasatu minal kulino. Ya, Pak. Yang lainnya nggak tahu ya. Itu pepatah Jerman Pak. Romawi kuno itu. Terima kasih demikian. Bagaimana Bu? Bagaimana? Sudah jelas, sangat jelas ya Bu ya. Kalau ada yang masih belum terima, nggak apa-apa kita sampaikan. Kok saya tetap nggak bisa terima Pak dengan itu, jadinya jadi malah panjang dan sebagainya. Boleh. Gimana? Situ kasih. Pak, apakah nanti itu memungkinkan kalau 52-nya itu bisa setiap ini? Bisa. Kalau itu targetnya memang harus 52 dari Depok itu mewajibkan kita semua dinasan itu harusnya 52. Harusnya kita sanggup. Cuman ada beberapa rekan-rekan itu kalau dibuat 52 semua, mereka yang nggak mau ya. Ada beberapa masinis itu yang masih tidak mau. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Tapi nanti insya Allah kalau memang harus wajib 52 ya kita 52 itu. Baik, tidak boleh. Silakan. Ya, sudah. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama mau nyampaikan ke ini Ibu Lita. Ya. Ibu Lita, ini saya berterima kasih soalnya selama saya di Bekasi belum pernah saya mengenal Ibu KUPT sebelumnya. Nah, Bu Lita ini tuh bisa merangkul gitu loh Pak. Jadi beliau mau tepuk tangan dulu loh Ibu. Jadi satu. Mau kenalan sama ibu-ibu masinis, terus beliau ini membuat grup Pika khusus ibu istri masinis. Jadi ibu-ibu di sini mungkin ada yang belum masuk grup, boleh monggo masuk grup. Nanti japri aja biar ini bisa mempererat silaturahmi ya Bu ya. Karena ini ibu soalnya bukan saya. Makasih ya Bu ya. Sanu. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada suami saya sudah diajak ke Jakarta untuk kegiatan ini. Memang kemarin dikabarin untuk acara hari ini. Terus untuk tanggapan dari Bu Fitri atau Bu Fendi, saya juga terima kasih bisa diterima. Gak bisa. Tes. Oh.
Iya, iya. Oke, nih. Oh, iku mike patenan, Bi. Oke. Ya, saya terima kasih juga sudah diterima dengan baik di UPT Kru KA Bekasi. Nah, sebenarnya kemarin untuk grup istri itu murni keinginan dari Ibu CU ya. Ibu CU sebenarnya mau kunjungan ke Bekasi, mau ketemu sama istri masinis gitu. Nah, saya laporan ke Pak KUPT-nya, tapi nanti takut kan ruang lingkupnya Bekasi sempit gitu. Jadi kami lagi mengusulkan supaya bisa secara keseluruhan. Tapi karena kesibukan beliau masih belum bisa diwujudkan gitu. Nah, tapi pesan beliau yaitu ibu-ibunya itu diminta untuk bisa ikut serta ke kegiatan PIKA. Mungkin sebagian besar ibu-ibu tuh belum paham apa itu PIKA gitu. Nah, tujuan saya membuat grup itu untuk mensosialisasikan PIKA. Jadi nanti kalau ibu-ibu dapat undangan menghadiri PIKA dari unit PIKA KCI, jadi nggak segan-segan lagi gitu ya. Jadi saya juga terima kasih kembali sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan ibu-ibu. Dan saya mohon maaf kalau misalnya satu-satu tuh belum bisa menghafal ya, karena memang belum sering ketemu aja. Ini kayak tadi gini, Bu Erlangga ya. Bu Erlang. Wah, Bu Erlang. Gak ada enggaknya. Gak ada enggaknya ya. Mohon maaf lah kayak gini kan, salah ya. Bu Kris tadi. Nah, memang yang pertama kali saya kenal tuh Bu Fitri. Terima kasih nggih untuk itu Pak antusiasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak KUP